Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, saudari-saudari jemaat yang baru pertama kali berkebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian ini Selasa 26 Desember 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Hendricks dengan panduan tata kebaktian Natal kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 18. 3. Dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus bagi 21 anak, yakni 1. Valerio Yance Tuasun, Putri Dian Tuasun, Charles Siahaya, Imelda Siahaya, Gabriela Setvanya Siahaya, Vanessa Christina Lawa, Yabes Rivaldi Christian Lawa, Estra Tefilia Delima, Mikaela Delima, Juliandro Rifano Kakisina, Fiquel Javier Wadaporu, Fiquenzo Wadaporu, Alvaria Inesa Watilete, Katriel Dwina Watilete, George Rafael Misa, Mayer Jaire Tirtian Misa, Rosa Kristianti Tahapari, Immanuela Latu Patulia, Israfel Marvelo Latu Patulia, Aldwin Kensie Benedict Latu Patulia, dan Gisian Gabriel Aksele Latu Patulia. 4. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 105 ayat 1, 4, dan 5. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, kau citra kasih Bapamu. Nurani kami bakarlah dengan
anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, padamu kami bertelut, sejiwa raga milikku, dan pasrah diri padamu, ya anak kecil, ya anak lembut. Kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Penolong kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Damainya menyertaimu juga. Amin. Haleluya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung, Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Kidung Jemaat nomor 123 ayat pertama dan 4. Kita puji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Jemaat kekasih Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 21 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimateraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka.
Tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, "Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 112 supaya ayatnya yang pertama. Anak Maria dalam pelungan, miskin dan hina namun besar. Anak Maria dalam palungan, miskin dan hina namun besar, rela sengsara bagi manusia, dihapuskannya dosa jemaat. Saudara-saudara jemaat, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh dan merenungkan hidup kita masing-masing. Sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan terbuka seluruh kehidupan kami. Orang tua, Baharilah hidup kami agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dengarlah sekarang firman Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 3-8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Kidung Jemaat nomor 112 ayatnya yang kedua, kita puji Tuhan. Hidupnya suci waktu di dunia, hatinya murni dan merendah. Hidupnya suci waktu di dunia, hatinya murni dan merendah. Ini mulia penebus kita, musuhnya tunduk selamanya. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kidung Jemaat nomor 94 ayatnya yang keempat, kita puji Tuhan. Ya Yesus, anak Betlehem. Ya Yesus, anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Mendahului pembacaan ini, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab terbaca dalam Injil Matius. Matius 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Matius 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Dengan perikop penyingkiran ke Mesir.
Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang tua dan saksi-saksi yang berbahagia, dan anak-anak 21 anak khususnya yang dibawa untuk dibaptis, yang Tuhan Yesus kasihi sekali. Kita masih dalam suasana Natal ya, dan oleh karena itu saya mau bilang buat semua dan juga buat anak-anak, selamat hari Natal semuanya. Ya, semoga hari Natal tahun ini tumpung sukacita bisa kita alami ya, susah ada COVID lah, jadi ketemu bisa datang pi mana-mana. Jadi itu sukacita yang besar. Juga semoga semangat Natal yaitu cinta kasih, rasa persaudaraan juga semakin terasa di antara kita. Sebab untuk itulah Natal terjadi. Supaya semua hubungan-hubungan yang retak, yang kurang bagus antara siapapun itu dipulihkan lagi dan kita menjadi bersaudara satu dengan yang lain. Hal kedua yang saya mau bilang adalah bahwa Natal itu, peristiwa Natal itu dia berfokus pada seorang anak khusus, bayi kecil, bayi Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Dia diutus oleh Bapa di sorga untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan kita semua. Bapa memberikan kepadanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan nanti ketika dia sudah besar dan bisa berfungsi. Jadi di dalam peristiwa Natal, anak-anak menjadi tokoh yang sangat penting. Khususnya bayi Yesus, anak kecil itu. Sangat penting. Dia datang ke dalam dunia. Tapi cerita ini juga bercerita tentang ada ancaman terhadap anak kecil ini. Seorang raja yang sangat besar dan berkuasa, tetapi yang gila kuasa. Herodes. Dia mengancam untuk membinasakan hidup anak ini. Itulah kenyataan hidup dari dunia ini. Selalu ada orang jahat yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan dalam kenyataannya sekarang ini, Natal sedang kita rayakan di tengah dunia di mana hidup anak-anak di beberapa tempat, di berbagai tempat juga di dalam kehidupan kita. Hidupnya tidak indah. Seperti pohon Natal yang indah ini, banyak anak-anak tidak mengalami keindahan seperti ini. Di daerah-daerah perang, mereka mengalami kehidupan yang sangat menakutkan. Beberapa hari lalu kita nonton sebuah YouTube, ada sebuah paduan suara anak-anak dari Ramallah, Palestina. Dan dong menyanyi tentang Natal.
Dan di dalam lagu itu mereka bilang apa? Tolong kasih kesempatan buat anak-anak di Gaza untuk hidup. Tolong perhatikan hidup mereka. Dan juga anak-anak di daerah-daerah perang itu. Juga di Israel, banyak juga yang hancur hidupnya. Di perang Ukraina dan Rusia. Hidup anak-anak mengalami banyak ancaman. Mereka bilang, kami dilahirkan untuk hidup, bukan untuk mati. Itu jeritan hati dari anak-anak. Itu hal yang mau dibilang di dalam teks ini. Malaikat berpesan kepada Bapak Yusuf, bawa anak itu dan ibunya pergi ke Mesir. Sebab ada Herodes yang mencari untuk membunuh dia. Ancaman. Ya, ancaman terhadap hidup anak-anak sangat banyak, saudara-saudara. Dari dulu sampai sekarang ini. Bahkan di sepanjang sejarah, ancaman terhadap hidup anak-anak sangat besar. Dilakukan oleh orang-orang dewasa yang merasa sangat berkuasa. Dari level tinggi sampai level rendah. Level politik sampai level keluarga. Di mana ada anak-anak, sering sekali mereka hidupnya sangat menderita. Karena keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh orang-orang dewasa yang gila kuasa, egoistis, dan gila uang. Sudah lihat apa yang terjadi di Ukraina? Anak-anak menderita. Yang terjadi di antara Hamas dan Israel, anak-anak menderita. Kehilangan sukacita hidup sebagai anak-anak. Mereka tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri di dalam kondisi seperti itu. Mereka hanya berserah kepada hidup. Kalau ada yang baik hati untuk menyelamatkan mereka, mereka akan sangat berterima kasih. Atau saya pernah lihat di Irak, ribuan anak-anak itu tergeletak di dalam rumah-rumah sakit. Karena apa? Mereka sakit kanker darah, leukemia. Mereka sakit berbagai macam penyakit-penyakit yang susah sekali. Sebab mereka tidak punya makanan yang cukup. Embargo diputuskan oleh petinggi-petinggi politik di mana-mana. Khususnya di Amerika. Dan mereka harus menghirup udara-udara yang bercampur dengan racun-racun bom dan mortir. Zat-zat kimia beracun, akibatnya sakit semua. Tapi bukan saja di daerah-daerah perang itu anak-anak menderita, juga di dalam masyarakat sekarang ini, dalam rumah-rumah. Banyak anak-anak yang diculik dan diperdagangkan dan mereka sangat menderita. Demikian pun dalam keluarga. Orang tua dan sekitar rumahnya pun, orang tua juga aniaya banyak anak. Aniaya secara fisik dan juga aniaya secara kata-kata, maki-maki, sumpah serapah. Kata-kata kasar. Dan kita baca untuk 2.000 dan 5.000 rupiah anak-anak bisa dijadikan korban dari keinginan yang tidak beres dari orang tua di sekitar rumah mereka. Ya saudara-saudara, ada banyak sekali Herodes masa kini. Masa modern yang hidupnya adalah menyasarkan anak-anak untuk
untuk dikorbankan. Dan karena itu hari ini teks ini menjadi sangat penting. Firman mengingatkan kita tentang ancaman terhadap anak-anak. Ancaman terhadap Yesus adalah juga ancaman terhadap anak-anak kita, termasuk anak-anak saudara-saudara, saudara-saudari yang kini dibawa untuk dibaptiskan. Malaikat bilang, bawalah anak ini dan ibunya menyingkir ke Mesir. Hindarkan dia daripada ancaman itu. Allah mengasihi anak-anak. Sebab anak-anak adalah milik Allah, ciptaan Allah yang dia kasihi. Di dalam Mazmur 127 dibilang anak-anak adalah milik pusaka Allah. Sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Dan dimaksudkan oleh Allah agar supaya mereka turun-temurun menjadi orang-orang yang membawa sukacita kepada hati Allah. Allah memberi kepada mereka hak hidup. Karena itu hidup mereka harus dikembangkan oleh kita semua orang-orang dewasa. Supaya pada waktunya mereka bisa berkembang menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, orang tua, saksi-saksi, dan juga bagi dunia ini. Ya sama seperti Yesus, anak Bapa di sorga, Tuhan juga meletakkan potensi-potensi besar dalam hidup anak-anak kecil ini. Supaya mereka dikembangkan, fisiknya dikembangkan, tapi juga imannya dikembangkan. Untuk hidup takut Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Mazmur 127 bilang anak-anak harus dididik supaya mereka menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka sebentar harus menjadi orang-orang yang Tuhan mau mereka menjadi seperti pembela-pembela kebaikan dan kebenaran dalam hidup mereka. Dan mereka tidak akan mempermalukan orang tua mereka di pintu gerbang. Baca itu di dalam Mazmur 127. Anak-anak itu bisa bikin begitu loh. Tidak akan mempermalukan. Kalau mereka dididik dengan baik dan dibesarkan dengan cinta kasih. Saya kira itu yang mau dibilang di sini. Tuhan mau agar kita semua, orang tua, saksi-saksi, pengasuh-pengasuh SMTPI, guru-guru Kristen di sekolah-sekolah, semua kita bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kita menjadi besar. Membela dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu anak-anak ini bukan Anda punya, bukan orang tua punya, ini Tuhan Allah punya. Dan kalau dong ada dalam kehidupan rumah tangga, itu artinya Tuhan sedang percaya kepada orang tua. Tuhan kasih kepercayaan besar kepada orang tua untuk membesarkan anak-anak ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu mereka harus dikembangkan, dididik, dibesarkan dalam cinta kasih. Dan karena itu mata dan telinga mesti lihat dong ada di mana nih, dong ada di siapa nih. Don terancam kesendong pun hidup. Dan kalau ada ancaman, hindari mereka. Tuhan bilang tuh lewat malaikat bahwa dong anak ini dia pergi. Hindari dia dari ancaman.
Jadi jangan kasih tinggal dia begitu saja. Kasih tinggal saja, yang penting dia sudah lahir di betepung rahim. Tuhan percayakan anak-anak itu pada kita. Dan Tuhan ingin anak-anak ini diberikan cinta kasih. Masa kecil yang indah penuh cinta kasih. Penuh kesempatan untuk berkembang. Supaya menjadi pembawa berkat dalam hidup. Mulai dari dalam keluarga sampai ke dalam jemaat, sampai ke dalam masyarakat. Mungkin saudara-saudara akan bilang, ibu bicara dong mau jadi berkat. Ketemu sing ada uang per ke sekolah dong tinggi-tinggi. Cinta kasih bukan soal kepeng. Anak-anak mau berhasil bukan cuma karena kepeng. Tapi karena dong merasakan cinta yang besar dari orang tuanya. Dan dong besar menjadi orang-orang yang membanggakan orang tuanya. Saya punya contoh saudara-saudara. Ada seorang anak laki-laki. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang tidak terlalu berada. Dia cuma tamat SMP. Lalu setelah tamat, main-main sedikit di rumah, dia bilang beta mau pergi merantau di Jakarta. Dan pergilah dia merantau ke Jakarta. Di Jakarta itu kan banyak sekali kesempatan jalan-jalan pintas itu. Dan anak-anak Maluku sering ambil jalan pintas itu, masuk geng. Jadi preman. Tapi dia yang ambil itu. Dia cari kerja. Kerja di rumah seorang Tionghoa. Pikul-pikul dong pembarang. Jadi orang suruh-suruh. Mulai dengan itu. Tapi dari situ orang Tionghoa ini melihat anak ini dia sangat baik. Jujur kerjanya. Dan bertanggung jawab sekali terhadap tugas yang diberikan. Kerja sangat keras. Dan dari situ mereka mulai mempercayakan dia kepada hal-hal yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi sekarang dengan hidupnya? Dia sekarang sudah punya keluarga. Anak-anaknya sudah besar. 2 anak jadi dokter yang sekarang masuk ahli, ambil ahli. 1 lagi jadi lawyer, ahli hukum. Kenapa dia bisa begitu? Dari cuma seorang yang tamat SMP. Karena dia dibesarkan oleh orang tuanya yang miskin itu dengan cinta kasih. Karena orang tuanya mengajarkan dia untuk hidup takut Tuhan. Hidup kerja keras. Dan hidup jujur. Nilai-nilai Kristiani. Itu contoh saudara-saudara. Bahwa anak-anak kita bisa berkembang seperti yang dibilang oleh Mazmur 127. Menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Sehingga dia tidak mempermalukan Tuhannya. Dan dia tidak mempermalukan orang tuanya yang mengasihi dia. Itulah panggilan buat kita semua saudara-saudara. Panggilan buat orang tua, panggilan untuk saksi-saksi, panggilan buat jemaat. Kita semua sebentar kan ketemu akan berdiri dan bilang kami ikut bertanggung jawab untuk hidup anak-anak ini. Kita semua dipanggil oleh Tuhan Allah untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita.
supaya anak-anak ini sungguh-sungguh menjadi alat kebaikan dan alat damai sejahtera di tangan Tuhan. Dan mereka tidak mempermalukan Tuhan dan tidak mempermalukan didikan dari orang tua serta didikan dari jemaatnya dalam hidup nyatanya sekarang ini dan ketika mereka besar nanti. Tuhan tolong ketong semua supaya ketong besarkan ketong punya anak-anak dalam takut akan Tuhan. Amin. Saya mengundang orang tua dan saksi untuk berdiri. Saudara-saudara akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan tentang janji saudara-saudara. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak-anak saudara-saudara ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, serta memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatannya? Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara jemaat, apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus? Sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita. Marilah saudara-saudara kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing orang berkata seperti ini. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Orang tua dan saksi tetap berdiri. Marilah kita berdoa.
Kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Kristus Yesus yang penuh kasih. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Dan oleh kuasa Roh Kudus mereka dilahirkan kembali dalam hidup yang baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Kita menyanyi untuk persiapan pembaptisan. Kidung Jemaat nomor 304, ayatnya yang pertama. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Mana anak-anak nomor satu persatu? Namanya? Fikel Xavier Wadapuru. Fikel Xavier Wadapuru, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Fiquenzo Wadapuru, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 3. Nomor 3. Esra Tefilia delima, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 4. Mikaela delima, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 5. Nomor 6. Elima. Alfaria Inesha Watilete,
kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 6. Katriel Dwina Watilete, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 7. George Rafael Niza, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lebih tinggi dari beta. Nomor 8. Merjera. Nama paling susah jadi itu mesti eja dulu. Merjera Tirtian Niza, engkau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 9. Rosa Kristianti Tahpari, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 10. Jas. Nama. Immanuela Latupatulia, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 11. Israel Marvelo Latupatulia, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jangan mundur. Nomor 12. Ya. Sini. Aldwin Kensi Benedict, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 13. Gizean Gabriel Axele Latupatulia, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 14. Valerio Yance Tuasun, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 15. Putri Dian Tuasun, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 16. Charles Yahaya, engkau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 17. Imelda Yahaya, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 18. Gabriela Satvania Siahaya, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 19. Vanessa Christina Lawa, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 20. Yabes Rivaldi Christian Lawa, kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 21. Halo. Yuliandro Rifano Kakisina,
Kau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mari semua berdiri dekat sini supaya kita dapat berkat dulu. Ya. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari anak-anak ini mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita menyanyi, kami beroleh hidup yang baka dari Engkau ya Bapa di sorga, dan anak ini Kau kuduskan. Silahkan berdiri, kita berdoa sama-sama dengan keluarga dan anak-anak ini. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertai mereka agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepadamu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi supaya mereka sanggup mengenapi janjinya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari anak-anak ini di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon Tuhan berkati mereka selanjutnya. Amin. Saya persilahkan kini Ibu Shirley Maitimu, soloist, untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Ibu Shirley Maitimu. Shirley di mana? Shalom Ibu Bapak, Mas Saudara semua.
Semoga anak-anak yang sudah dibaptis diberkati Tuhan dalam perkembangan kehidupannya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Semakin dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Semakin dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Semakin dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Shirley. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakan hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Jemaat
Sementara persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 dan seterusnya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ikutilah hai Gembala nyanyian sorga yang merdu. Ikutilah hai Gembala nyanyian surga yang merdu, mainkan suling dan rebana dan bersyukur di hatimu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putra. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putra. Mari kita persembahkan suara nanti padanya. Gloria in excelsis
Kita ulangi ayatnya yang pertama. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sekarang saya mengundang duet dari Ibu dan Bapak Salamoni untuk memberikan puji-pujiannya. Mama dan Papa, sanak saudara, penuh canda tawa, rasa bahagia, nikmati suasana. Semua melepas rindu bersama di malam kudus, saling berjabat tangan dalam keharuan. Bahagia rayakan Natal bersama, semua bersukaria, tak ada rasa benci di hati, yang ada hanya sukacita. Yang manis di
saat kita berbagi. Nikmati indahnya Natal ini, semua karena kelahiranmu yang memberi arti damai di hati. Gloria, 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 sambut Raja Damai. Melepas rindu bersama di malam kudus, saling berjabat tangan dalam keharuan. Bahagia rayakan Natal bersama, semua bersukaria. Tak ada rasa benci di hati, yang ada hanya sukacita. Yang manis di saat kita berbagi, nikmati indahnya hidup ini, semua karena kelahiranmu yang memberi arti damai di hati. Gloria, 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 sambut Raja Damai. Terima kasih untuk duet Ibu dan Bapak Salamoni, dan Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, dan marilah kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu kami naikkan puji syukur ya Allah, ya Tuhan kami, untuk semua kebaikan yang kami alami di dalam hidup ini. Berkat-berkat-Mu dalam berbagai wujudnya telah kami terima, dan khususnya sukacita bagi keluarga-keluarga yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis hari ini. Mereka adalah berkat Tuhan bagi setiap keluarga, dan karena itu ajarilah kami semua yang memiliki anak-anak di rumah, bahwa kami punya tugas untuk membina dan membesarkan anak-anak kami,
yang adalah titipan Tuhan bagi setiap orang tua, supaya anak-anak ini bertumbuh besar secara fisik, tetapi juga secara mental dan rohani mereka. Anak-anak yang takut dan hormat kepada Tuhan, sayang kepada orang tua, dan melakukan tugas-tugas mereka nanti sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan di dalam hidup mereka satu persatu. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberikan kepada anak-anak ini juga kekuatan dan masa depan untuk menjadi orang-orang yang Tuhan gunakan membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga semua anak lain di dalam jemaat ini dan dimanapun. Tuhan berkati mereka semua. Jauhkan mereka dari segala macam ancaman. Jauhkan mereka dari setiap pilihan-pilihan yang membawa kerugian dalam hidup mereka. Lalu berkati kami semua. Berkati pekerjaan-pekerjaan dari para orang tua, apapun kerja itu. Tuhan berikan berkat yang secukupnya untuk kehidupan keluarga, memberikan makanan dan gizi yang cukup bagi anak-anak, dan juga memberikan perhatian dan pendidikan bagi anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan dan mohon Tuhan juga memberkati semua saudara-saudara yang lain yang bekerja mencari rezeki. Biarlah semuanya dicukupkan untuk hidup hari demi hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua anak yang sementara studi, mulai dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi di dalam kota Ambon maupun di luar kota Ambon, bahkan di luar negeri. Kami mohon Tuhan sertai mereka. Tuhan lindungi mereka dari segala macam ancaman. Dan biarlah mereka selalu ingat Tuhan juga untuk memuliakan nama-Mu dalam perilaku mereka. Kami berdoa ya Tuhan dan mohon Tuhan memberkati juga jemaat ini. Tuhan memberkati semua pendeta yang melayani dan keluarganya masing-masing, semua majelis jemaat, koordinator unit, semua perangkat pelayan yang lain, bahkan para kostor dan omeki sebagai sopir. Tuhan berkati mereka semua, saudara-saudara yang ikut serta melayani dalam liturgi hari ini. Tuhan berkati mereka semua, para penyanyi paduan suara dan juga saudara-saudara yang memberikan solo dan duet. Tuhan berkati mereka semua. Siapapun yang ikut serta di dalam jemaat ini, para kolektan, dan semua orang yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka dan biarlah di dalam persekutuan pelayanan nama-Mu terus dimuliakan dan jemaat ini terus bertumbuh melakukan pelayanan dan kesaksiannya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit dan yang berkeluh kesah di rumah sakit maupun di rumah yang dirawat. Kami berdoa khususnya bagi Omasin Lesi Lolo yang sementara di rumah tapi dalam persiapan untuk menjalani operasi. Juga Ibu Esther Waifli yang sakit di rumah, dan semua orang lain yang tidak kami sebutkan namanya, tapi Tuhan mendengar doa-doa yang mereka naikkan untuk minta kesembuhan.
Biarlah Tuhan sembuhkan dan berkati mereka semua. Saudara-saudara yang berkekurangan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan, dan kami mohon Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan lebih baik bagi mereka untuk memperoleh rezeki yang lebih baik ke depan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di akhir tahun ini. Tuhan biarkan kuat, Tuhan biarlah menguatkan dan menghiburkan mereka senantiasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua. Engkau tahu apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang kami inginkan dan cita-citakan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan mendengar semua harapan dan doa kami. Juga doa-doa yang kami naikkan di dalam tekanan, di dalam pergumulan yang hebat, yang naik diam-diam di dalam hati, kami serahkan itu dan kami mohon Tuhan menjawab kami satu persatu, karena Engkaulah Tuhan yang mengenal kami semua. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat nomor 120 ayat yang pertama, kita puji Tuhan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Karena itu pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberimu damai sejahtera.
di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung,